Ibu Hajah Febrita Lustia lahir di Palembang 20 Februari 1967. Merupakan ibu dari 4 orang anak dan istri dari Bapak Haji Hermanderu, Gubernur Sumatera Selatan. Kiprah beliau sudah tidak diragukan lagi. Beliau telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sosial kemanusiaan di Sumatera Selatan. Di tengah kesibukannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, beliau tetap fokus dan mengutamakan keluarga sebagai istri pendamping suami dan ibu bagi anak-anaknya. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi bersama Ibu Hajah Febrita Lustia Hermanderu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Wimaya Serustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Ibu Febrita Lustia Hermanderu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa kegiatan beliau? Untuk itu ikuti kami bersama kami di Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum Ibu Febri, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu ini hari ini kan bisa berbagi bersama Ibu ya. Izin ya Bu ya, kita saat ini sedang berada di Gandus ya Bu ya. Ini tempatnya enak sekali. Ibu sama Bapak sering meluangkan waktunya kalau weekend? Iya, jadi kalau weekend kami dengan anak-anak sama cucu pasti ke sini. Kadang-kadang tidur di sini. Jadi Sabtu, Minggu, jadi aktivitas selalu di sini. Terus anak-anak sama cucu saya ajak untuk jalan-jalan ke kebun, petik sayur. Terus mereka olahraga juga naik sepeda di sini. Jadi bercengkrama dengan alam. Sama menarik alam. Ya Bu ya. Ini kalau dilihat di belakang ada juga danau. Seperti itu ya Bu. Mencari inspirasi juga di sini. Jadi tadinya emang ada danau kecil, ini untuk penampung air sebenarnya kalau jika nanti ada kemarau datang. Jadi kecuali danau itu ada juga kanal untuk membatasi tanah-tanah di sini. Alhamdulillah waktu kemarau kemarin danau ini nggak kering. Tujuannya untuk nyiramin tanaman-tanaman yang ada di sini. Gitu. Ibu, menarik ya kalau misalnya berbicara mengenai mencari inspirasi, mungkin Ibu, Bapak dan juga keluarga sering ke sini. Tapi ngomong-ngomong selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, seperti apa sih Bu kesibukan Ibu? Saya pastinya kegiatan kunker ke kabupaten kota, ketemu dengan teman-teman PKK. Terus kemudian kita juga mengadakan pembinaan, terus apa saja yang diinginkan oleh ibu-ibu PKK yang ada di kabupaten kota. Kemudian kami juga mengajak juga dinas terkait untuk sama-sama pergi jalan ke kabupaten kota. Jadi mitra kita ada 14 mitra. Jadi kita ajak apa saja kebutuhan sesuai dengan wilayah mereka masing-masing. Yang pastinya kita harus ikhlas. Kalau kita ikhlas, pasti jalannya akan lancar. Di samping itu kegiatan pasti mengurus suami, anak, sama cucu yang kebetulan cucu udah mau 4. Tapi tetap awet muda. Tetap milenial. Itu rahasianya apa Ibu? Saya yang pasti saya harus bukan bersih, artinya ikhlas gitu. Jadi saya juga tidak mau juga ngomongin orang. Kemudian paling kalau misalnya dengan teman-teman tuh suka canda-canda aja gitu. Jadi saya malah ngajak mereka kita lebih ke positifnya. Jangan kita ikut ngomongin orang juga gitu. Jadi lebih baik berpikiran itu, jadi aura itu cantik itu bukan dari luar tapi juga cantik itu dari dalam gitu. Baik, Bu Feby, kita sambil jalan ya. Ibu kalau membagi waktu antara mengurusi keluarga, Bapak juga tentunya butuh perhatian ekstra, anak, cucu, kemudian juga kegiatan di luar juga butuh perhatian Ibu. Seperti apa membagi waktunya Ibu? Jadi kalau kita pastinya kalau kebetulan kalau abang saya kunker itu kan pasti ada anak-anak di rumah. Jadi anak-anak itu saya kumpulkan di rumah. Memang karena kan kami sepi kalau berdua. Terus sama cucu-cucu. Jadi kalau saya kunker itu anak-anak yang nemenin papanya gitu. Tapi kalau saya di rumah, saya yang nemenin abang gitu. Jadi pagi-pagi karena abang ini kan kalau
sarapan dia tuh harus ditemenin, makan juga harus ditemenin. Terus kegiatan-kegiatan, terus kita juga kalau di rumah itu suka sama-sama sharing gitu dengan kegiatan-kegiatan. Jadi abang tuh kegiatannya apa, cerita, saya juga saya punya kegiatan ini, kendalanya ini, kemudian ada kalau seandainya kita ada kegiatan yang baik juga saya cerita gitu. Jadi keterbukaan yang ada gitu. Itu juga salah satu kunci sukses berumah tangga ya Bu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak makanan kesayangannya apa Ibu kalau yang harus ada di meja makan? Kalau abang ikan. Oh, begitu ya Bu? Iya. Ini sesuai dengan program pemerintah. Ekor ikan. Abang tuh harus makan ikan. Dia tuh maunya makan ikan dengan makanan yang makan kampung sebenarnya sih. Jadi nggak yang terlalu neko-neko, mau makanan yang ke barat-baratan atau yang makanan yang ala-ala sekarang nggak. Jadi abang sih lebih enak maunya makannya tuh ikan dan sayur, lalap sama sambal kayak gitu. Jadi itu juga mungkin salah satu rahasia Bapak tetap fit, segar begitu. Iya. Iya, Ibu kalau melihat bahwa memang terkadang kan aktivitas Ibu padat, kemudian juga banyak berinteraksi dengan orang luar. Lalu yang menjadi sumber inspirasi, yang menjadi sumber kekuatan untuk tetap ikhlas seperti kata Ibu tadi menjalani semua aktivitas itu apa? Yang pasti keluarga. Jadi kalau saya sih membuat saya kuat itu dari keluarga juga gitu. Jadi anak-anak sama suami mendukung apa yang lagi kita laksanakan seperti kegiatan PKK. Jadi saya tuh tambah semangat untuk ke ibu-ibu yang lain gitu, bahwa kita harus memberikan contoh yang baik kepada orang-orang. Jadi kita ini kalau bisa jangan kita orang bermasalah tuh jangan kita tambah bermasalah, tapi sebaiknya masalah kecil itu dihilangkan, masalah besar itu dikecilkan gitu. Nah ini juga yang bisa kita jadikan sebagai teladan begitu ya Bu ya. Ibu, kita bisa bergeser lagi, masih banyak sekali ini suasana-suasana yang enak dan juga nyaman di sini ya Bu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, kami masih akan kembali sejedah berikut ini. Ibu, menarik sekali tempat ini, sepi tapi menimbulkan suasana yang nyaman gitu ya Bu. Tapi ngomong-ngomong, Ibu dulu pernah bermimpi nggak waktu masih kecil itu pernah berangan-angan untuk menjadi ibu gubernur begitu? Ibu bupati sudah, kemudian juga jadi ibu gubernur. Saya tuh pengen jadi dokter malah. Dulu saya cita-cita pengen jadi dokter karena waktu itu kan kebetulan saya dalam jurusannya IPA. Tapi setelah berjalan ketemu dengan abang, saya pindah sekolah dari Batu Raja pindah ke Palembang, ketemu dengan suami di sini, akhirnya menikah. Saya diajak mandiri, itu yang tidak boleh orang tua kedua belah pihak itu memberikan bantuan gitu ke kita. Jadi memang kita benar-benar mandiri dari awal, dari nol gitu. Jadi kita sama-sama membina rumah tangga itu dari susah gitu. Kemudian abang waktu itu wira swasta. Berjalannya waktu lahir si Perca, lahir Sasa, bertambah juga tanggung jawab yang harus kami dibebankan kepada kami gitu. Abang terus kemudian abang jadi wira swasta, alhamdulillah kemampuannya sudah baik. Pada waktu itu nggak ada cita-cita untuk menjadi ibu pejabat atau istri pejabat sih. Jadi pada waktu itu abang bilang bahwa ada keinginan untuk membangun Oku Timur pada waktu itu. Saya sebagai istri mensupport apa yang diinginkan oleh suami, asal itu memang benar-benar amanah gitu dijalankan. Jadi berjalan dengan waktunya 2 periode pada waktu itu di Oku Timur dengan fasilitas 10 tahun itu yang Oku Timur baru dari bayi sampai jadi anak remaja yang kami tinggalkan. Kemudian pensiun 2015
kebetulan kegiatan kan belum punya. Kita punya tanah ini sudah lama dari 97 waktu itu, tapi sudah mulai saya bangun untuk saya punya cita-cita ingin membuat kebun yang benar-benar kebun yang ada klasternya. Jadi ada klaster buah-buahan, ada sayur-sayuran, kemudian ada juga tanaman-tanaman langka yang ada di Sumatera Selatan gitu. Akhirnya terbentuklah tanah di Gandus ini. Nah, ini menarik bahwa ternyata ada untold story dari ibu dan bapak begitu, yang dulunya ternyata diawali juga dari nol begitu ya Bu ya. Mungkin ini juga masih banyak sekali pemirsa yang di luar tidak tahu bahwa mungkin dulu ibu tentunya bersama keluarga, kita tahu juga bahwa mapan, kemudian juga bapak demikian. Tapi kemudian ketika menikah akhirnya memang mempunyai tanggung jawab sendiri. Seperti apa ibu meyakini diri bahwa pada saat itu semuanya ini pasti akan berlalu dan manis akhirnya begitu? Saya lihat memang abang bertanggung jawab. Jadi waktu itu kami memang menikah muda, tetapi menikah muda ini bukan karena sesuatu, tapi memang waktu itu memang ada pembicaraan dengan abang pada waktu itu bahwa yuk kita nikah muda, nanti saya pasti akan bertanggung jawab, dan jika anak-anak udah dewasa kita masih muda gitu. Jadi terbukti ya memang kami masih milenial kayak ini. Udah punya cucu kan, udah punya mau 4 gitu. Nah, jadi saya lihat sih memang abang bertanggung jawab. Kedua belah pihak mapan, orang tua saya, orang tuanya abang, walaupun tinggal di Oku Timur pada waktu itu, tapi keduanya memang agak berat pada waktu itu untuk melihat anaknya, waktu mama papa, untuk gimana anak saya hidup gitu kan. Tapi karena melihat kegigihan dari abang, jadi mereka yakin bahwa anak saya tidak akan kelaparan. Gitu. Pengalaman yang mungkin tidak pernah dilupakan oleh seorang ibu apa? Yang mana itu? Yang melahirkan yang pasti. Karena saya melahirkannya kan di Perca, lahirnya di Oku Timur pada waktu itu. Karena Perca ini cucu tua dari abang yang anak nomor 6, tapi laki-laki yang menikah yang pertama kali gitu. Jadi harus melahirkan di tempat orang tua, tempat ayah dan ibu gitu. Pada waktu itu ada caritas, tapi dengan keadaan seadanya. Tapi saya sih jalani aja mau gitu. Jadi waktu itu mama utamanya tuh bawain 1 koper itu baju alat-alat bayi dari Palembang, itu takutnya kalau anaknya tuh nggak bisa beliin baju di sana kan nggak ada gitu kan. Jadi dibawain 1 koper. Terus saya senang ada ibu, ada mama yang mensupport apa yang kegiatan kita ini gitu. Terus sampai sekarang kami alhamdulillah ya, keluarga baik, dan kami keterbukaan dengan anak-anak, antara orang tua dan anak itu selalu terbuka. Ibu ngomong-ngomong, awal mula ketemu dengan bapak itu seperti apa sih? Ketemunya waktu itu sama-sama SMA. Oh iya, satu SMA. Abang dulu kakak kelas, saya kan adik kelasnya. Waktu itu abang kelas 3, saya kelas 2, pindahan dari Batu Raja. Kemudian abang nggak tahu ya, prosesnya berjalan aja seperti air kayak gitu ya. Jadi teman-teman tuh malahan bilang itu nggak usah sama si Deru itu, katanya gitu. Malahan kan saya tuh bingung juga kok kenapa gitu. Terus ya namanya pertemanan kan nggak apa-apa kan gitu. Jadi akhirnya berjalan ya, jadi akhirnya kita jalan sama-sama, bukan cinta monyet ya kalau. Ini cinta beneran ya Bu ya? Beneran namanya ya. Akhirnya dengan satu misi yang sama, abang mengajak menikah muda, dan saya mau pada waktu itu. Tapi karena waktu itu masih muda, pasti orang tua nggak menyetujui dengan adatnya abang itu, ialah sebambangan gitu. Dan banyak juga yang mama terutama itu yang sampai pingsan seminggu gitu. Tapi apa yang membuat ibu yakin bahwa memang benar-benar pilihan ini adalah pilihan yang tepat begitu ibu? Saya rasa melihat kepribadian barangkali ya. Kan kelihatan itu si laki-laki ini memang cocok nggak dengan kita gitu. Jadi kalau aku lihat abang nih
kayaknya dia tuh bisa membawa saya untuk melangkah lebih baik gitu. Kayak gitu. Makanya saya ya udah bismillah kita jalan. Baik, pemirsa, menarik sekali Bu. Masih akan kita bahas mengenai seperti apa sebenarnya kegiatan dan juga aktivitas di balik Ibu Febrita Lustia Hermanderu. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Ibu, kalau lihat di sini kan bunga-bunga, kemudian juga di sini pohon-pohonnya rapi semua. Ini Ibu sendiri yang turun tangan? Saya sendiri yang turun tangan. Jadi saya cerita yang pensiun 3 tahun karena belum ada kegiatan. Jadi saya benar-benar menjadi petani. Jadi di belakang itu ada sayuran yang benar-benar saya tanam itu yang dengan semangat bahwa saya ini bisa gitu. Nah, terus alhamdulillah memang benar-benar jadi. Dan itu tanaman sayuran itu yang saya kirim ke pasar induk, ke pasar Palimo, terus dengan teman-teman hidroponik saya ikut pelatihan hidroponik gitu. Nah, tapi dalam hati saya bilang bahwa kalau kita mau itu bisa, kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu. Sampai sekarang masih dilaksanakan karena sebagai ketua PKK Sumatera Selatan, jadi saya harus menjadi contoh bagi ibu-ibu di Sumatera Selatan. Kegiatan PKK saat ini apa saja, Ibu? Untuk tahun 2020 ini kita lagi membuat kelurahan dan desa contoh 10 program pokok PKK. Yang di sana itu ada hatinya PKK, ada juga program pelatihan keterampilan UP2K sesuai dengan Pokja 1, 2, 3, dan 4. Kebetulan yang di Palembang ini kami buat desa percontohan itu di Talangkepuh yang di Gandus ini. Karena saya juga sering lewat, jadi saya ingin mengajak masyarakat yang di Gandus ini agar mereka juga bisa semangat seperti kelurahan-kelurahan yang lain. Ini sudah berjalan 4 bulan dan tadi juga di Talangkepuh ini dijadikan KB percontohan, KB sosial namanya di Talangkepuh gitu. Bu, kalau melihat bahwa memang peran wanita itu sebenarnya besar sekali ya Bu ya terhadap apapun itu, baik itu keluarga kemudian juga dalam kehidupan sosial. Lalu seperti apa sih sebenarnya mengoptimalisasikan peran kita itu sebagai wanita agar bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan? Saya mengajak ibu-ibu, terutama ibu-ibu PKK di Sumatera Selatan, ibu kader, bahwa kalau kita itu bekerja itu jangan setengah-setengah. Tetapi kita juga harus membagi waktu antara keluarga dan kegiatan sosial. Seperti PKK yang kami jalankan ini, kalau kita memang PKK, hari itu memang tetap berjalan PKK. Setelah dari PKK kita harus pulang ke rumah, kita harus menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh keluarga yang di rumah. Sigap di luar, sigap di rumah juga. Dan satu hal juga yang harus kita perhatikan adalah bisa menjaga kebugaran dan juga kesehatan. Nah, rahasianya apa, Ibu? Saya mengajak ibu-ibu semua, ini kebetulan ada di Geria itu ada senam line dance namanya. Jadi saya ngajak mereka untuk satunya pasti komunikasi yang baik. Karena silaturahmi kita kan jarang ketemu. Jadi di setiap Jumat kita selalu mengadakan senam. Itu dengan ibu-ibu Forkopimda juga, ibu-ibu PKK, semua organisasi wanita yang ada di Sumsel gitu. Tapi untuk sementara ini baru OPD dinas dan Forkopimda aja. Terus yang pastinya hidup sehat, pola makan yang sehat, kemudian minum air putih yang banyak, yang pastinya olahraga. Ibu olahraga apa? Olahraga Zumba. Jadi ini rahasianya bagaimana tetap bugar ya Bu ya? Oh, 1 minggu berapa kali Bu? Seminggu 2 kali. Oh, begitu. 2 kali. Saya kalah ini 2 kali dalam seminggu ya pemirsa Zumba. Itu maksimal ya Bu ya kalau begitu ya? Seminggu 2 kali. Tapi kan ada lagi ya di setiap hari Jumat kan ada senam. Itu juga saya ikut. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan sepeda santai itu juga saya ikut gitu. Untuk menjaga kebugaran yang pasti hati bersih.
Jadi fresh semuanya. Ibu, kalau menurut Ibu, pandangan Ibu itu seperti apa sih? Sekarang itu kan banyak sekali pengaruh dari media sosial itu berdampak terhadap keluarga, baik itu perilaku anak-anak, kemudian juga perilaku bersama pasangan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri seperti apa nih membentengi kita, keluarga kita terhadap dampak pengaruh dari media sosial? Sebenarnya kan kalau media sosial itu baik, kita mendapat informasi yang baik. Tetapi kalau kebablasan, kadang-kadang ibu-ibu suka seperti kayak sekarang ini banyak berita-berita bohong yang tentang virus, tentang banyak lagi yang selebriti yang suka diikut Mak Rempong dan lain-lain. Kalau kita nggak ikut itu sih sebenarnya kita selalu berpikiran positif. Nah, tapi maksud saya, walaupun kita ikut, walaupun kita dengar suka juga lihat viral-viralnya itu, tapi maksud saya kita jangan ikutan viralkan juga gitu. Jadi berita-berita yang belum jelas itu jangan kita ikutkan gitu. Jangan kita masuk di grup lagi gitu. Jadi malah kita kan ini sumbernya dari mana? Jadi kita juga berpikirannya kayak mana gitu. Dan terus banyak lagi kan ibu-ibu terus anak-anak ini kan ada pelecehan terhadap anak-anak, kemudian antara suami dan istri, kemudian ada orang ketiga yang ada, itu sebenarnya sih harusnya dari kita, harus bentengnya dari kita ini gitu. Apa kekurangan dan apa juga kekurangan dari pasangan kita gitu. Jadi barangkali kita juga harus aktif ya. Artinya kita lihat, kita tanya, ini kayak saya selalu izin kalau misalnya kegiatan, saya izin keluar kegiatan ke sini. Begitupun suami, saya ada acara di sini nanti mungkin pulangnya malam gitu. Dengan anak-anak juga seperti itu. Jadi setiap mereka pulang, setiap mereka pergi itu kita harus tahu gitu mereka kemana perginya. Terus kalau misalnya maghrib itu harus pulang gitu. Ibu, satu pertanyaan terakhir, pernyataan juga dari Ibu tentunya yang kami harapkan. Seperti apa sih Bu bisa menjadi jantung bagi rumah tangga kita sendiri? Tipsnya. Tapi seperti apa ya? Sepertinya harus dijalani dengan baik gitu. Terus harus berpikiran yang positif, itu yang pasti gitu. Dan kita harus menjaga keluarga kita ini agar tetap utuh gitu. Speechless ya sampai ya. Bingung aku mau ngomong apa. Soalnya semua ini yang harus kita terapkan sebagai istri, ibu dan juga Oma ya, Datin itu juga memang memberikan warna tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Ibu, terima kasih sekali sudah berbagi bersama kami, Ibu. Terima kasih sekali akhirnya bisa mencuri sedikit waktunya. Berapa kali jadian? Iya betul. Terima kasih sekali Ibu sudah berbagi bersama kami. Ya pemirsa, demikian bukan basa-basi kali ini kami sudah berbincang bersama mengenai apa saja kegiatan dari seorang Ibu Febrita Lustia Hermanderu yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Saya Wimaya Rustam, sampai jumpa di Bukan Basa-basi berikutnya. Sampai jumpa.